Perkenalkan, nama saya Vindi Ariwijaya dengan NIM A40121034. Saya dari kelas H. Pada saat ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada UTS. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hakikat sains menurut pendapat Anda dan jelaskan juga hakikat sains dari segi produk, proses, dan sikap sains. Jawabannya, menurut saya secara sederhana hakikat sains adalah landasan untuk berpijak dalam mempelajari IPA yang mempelajari tentang alam dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Hakikat sains dalam segi produk adalah hasil dari proses sains, contohnya fakta, konsep, data, prinsip, hukum, dan teori. Yang kedua, segi proses adalah cara khusus untuk penelitian untuk memecahkan masalah. Contohnya mengamati, menafsirkan pengamatan, membuat hipotesis, merancang eksperimen, menganalisis data, dan mengkomunikasikannya. Yang ketiga, segi sikap sains adalah faktor sentral dalam menyokong perkembangan ilmu. Contohnya jujur, bertanggung jawab, bekerja sama, dan disiplin diri. Soal yang kedua, kemukakan masing-masing satu masalah yang berhubungan dengan 5 materi pokok biologi yang sudah dibahas yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian selesaikan persoalan atau masalah yang berhubungan dengan materi biologi yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup dan keanekaragaman makhluk hidup. Contoh masalahnya adalah perubahan tipe tumbuhan. Perubahan tipe tumbuhan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang disebabkan oleh manusia karena kurangnya kesadaran manusia untuk menjaga ekosistem lingkungan dengan melakukan penebangan hutan liar, pembangunan pemukiman pada daerah-daerah yang subur, dan pembangunan jalan dengan cara betonasi. Akibatnya hilangnya beberapa jenis hewan dan tumbuhan, kondisi tanah yang berubah, dan bencana alam. Menjaga kelestarian tumbuhan dapat dilakukan dengan mengurangi penebangan liar dan melakukan reboisasi, penggunaan habitat yang sesuai dengan jenis tumbuhan, mengurangi pembukaan lahan yang berlebihan, dan yang paling penting adalah kesadaran manusia untuk menjaga kelestarian hutan. Pada materi yang kedua adalah makhluk hidup dan lingkungannya. Contoh masalahnya adalah kerusakan lingkungan hidup. Selain faktor alam, faktor manusia juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Selain karena ulah manusia, banjir juga dapat terjadi karena faktor alam. Misalnya hujan yang terus-menerus. Curah hujan seperti ini akan membuat sungai meluap dan membuat tanggul jebol karena tidak mampu menampung debit air. Banjir dapat ditanggulangi dengan cara rajin membersihkan selokan, membuang sampah pada tempatnya, menghindari pembangunan rumah di pinggir sungai, dan masih banyak lagi. Kemudian materi yang ketiga adalah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Contoh masalahnya adalah balita dengan gizi buruk. Gizi buruk atau malnutrisi disebabkan oleh kurangnya makan, gangguan pencernaan, fasilitas layanan dasar yang buruk, kurang ASI, dan kurang aktivitas. Kelebihan asupan nutrisi juga menyebabkan balita gizi buruk. Karena itulah penting untuk menjalankan diet gizi seimbang dengan menjaga kadar nutrien yang cukup di dalam tubuh. Pencegahan gizi buruk dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan bernutrisi dalam interval tertentu, pastikan anak mengikuti pola diet makan yang seimbang, dan minum air sekurangnya 1,5 liter per hari. Materi yang keempat adalah struktur tubuh manusia. Contoh masalahnya rasa sakit pada otot. Nyeri otot dapat disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit yang mendasar. Contohnya meliputi olahraga, terlalu lama duduk atau berbaring, melakukan aktivitas fisik yang baru pertama kalinya, keseleo, atau tegang otot. Nyeri otot dapat dihindari dengan tidur yang cukup, mengelola stres dengan baik, mengistirahatkan bagian tubuh yang terasa nyeri, memijat atau melakukan peregangan di bagian otot yang terasa nyeri. Kemudian materi yang kelima adalah sistem organ pada manusia. Contoh masalahnya adalah diare. Diare disebabkan oleh kontaminasi air dan makanan, tangan yang kotor, atau kotoran manusia yang tersentuh. Diare dapat dicegah dengan cara rajin mencuci tangan dengan sabun dan air, khususnya sehabis dari toilet dan sebelum makan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jelaskan penerapan konsep dasar sains terutama
bagian materi bidang biologi yang telah kita pelajari. Jika seandainya kita ingin menerapkannya di sekolah dasar, berikan contoh penerapannya dan penjelasannya. Materi yang pertama, menjelaskan secara baik bahwa makhluk hidup dapat dibedakan dengan makhluk tak hidup lainnya berdasarkan ciri-cirinya dan keanekaragamannya. Kemudian yang kedua, materi yang kedua, lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Kehidupan manusia sangat memerlukan lingkungan sebagai tempat tinggal, mencari makanan, dan sebagai tempat beraktivitas. Kemudian materi yang ketiga, makhluk hidup tidak terlepas dari pertumbuhan dan perkembangan, karena setiap manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap makhluk hidup juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan, mulai dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian materi yang keempat adalah struktur tubuh manusia. Tubuh manusia tersusun atas sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Tubuh manusia terdiri atas berbagai jenis organ yang memiliki struktur dan fungsi yang khusus. Kemudian materi yang kelima, sistem organ pada manusia merupakan sekumpulan organ yang saling mendukung dan bekerja sama agar tubuh tetap berfungsi sebagaimana fungsinya. Kesehatan tubuh manusia ditentukan oleh baik atau tidaknya fungsi sistem organ. Sekian jawaban yang dapat saya berikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.